hubungan antara piksel-piksel yang membentuk adjacency ini bisa membentuk yang namanya path atau jalur. Ya, jadi path dari sebuah piksel P yang ada di koordinat X, Y, sampai ke piksel Q, itu merupakan barisan piksel-piksel yang berbeda koordinat, tapi saling bertetanggaan atau berdekatan, adjacent. Jadi, antara satu piksel dengan piksel yang berikutnya, misalkan X0, Y0 dengan X1, Y1, ini harus punya hubungan ketetanggaan. Nah, kalau X0, Y0 itu sama dengan Xn, Yn, jadi kalau misalkan dia muter, membentuk kembali lagi ke piksel yang pertama, seperti ini, maka itu disebut dengan path tertutup atau closed path. Ini, jadi piksel-piksel yang bertetanggaan tadi, itu kalau dibariskan, itu akan membentuk sebuah path. Contoh, kalau kita lihat di sini, path untuk semua yang nilainya adalah 1, ini bisa membentuk banyak path tergantung hubungan ketetanggaannya. Jadi yang 8 path berarti dia punya hubungan 8 adjacency. Itu salah satunya adalah seperti itu. Kemudian kalau yang 4 path, ini yang warna biru itu adalah 4 path. Berarti punya hubungan 4 adjacency. Ya. 8 path ini kalau dilihat, ini tidak punya, bukan merupakan M-path, tapi kalau yang 4 path, dia juga bisa dikategorikan sebagai M-path. Mixed adjacency. Dengan hubungan mixed adjacency. Itu ya. Jadi, rangkaian antara piksel-piksel yang sejenis itu berarti dia dikategorikan dalam sebuah himpunan V tertentu, kemudian punya hubungan kedekatan tertentu, maka dia akan membentuk jalur atau Oke, yang berikutnya adalah dalam piksel-piksel ini ada istilah yang disebut dengan connected component. Connected component ya piksel-piksel yang saling berhubungan itu disebut dengan connected. Ya, kalau semua himpunan yang ada dalam path, jadi dia membentuk path, membentuk sebuah path, itu bisa dikatakan semua pikselnya itu adalah terhubung atau connected. Jadi piksel-pikselnya itu disebut dengan connected component. Ya. Ini contoh connected set untuk V-nya sama dengan 1. Jadi yang mana saja yang connected, ya ini semua. Jadi selama ini bisa membentuk path, semua piksel yang nilainya 1 itu bisa dibentuk menjadi sebuah path atau terhubung, semuanya terhubung, maka ini disebut dengan connected component. Nah, connected component atau merupakan anggota dari connected set. Kalau yang bukan connected component, contohnya seperti apa? Misalkan ya, saya gambarkan lagi. Nah, kalau gambarnya seperti ini, oke, yang tidak saya beri nilai berarti kosong ya.
0 maksud saya. Jadi yang perhatikan yang satu saja. Kalau seperti ini, kalau kita lihat bahwa yang atas ini, yang nilai-nilai 1 yang ada di sini, yang atas, ini connected, terkoneksi sendiri. Sedangkan yang di sini dia terkoneksi sendiri. Maka dikatakan ini ada dua connected komponen. Sebut saja di sini S1, ini adalah S2. Jadi tidak menjadi satu himpunan connected komponen. Jadi ini ada dua connected komponen. Seperti itu. Nah, region sekarang. Jadi ada istilah yang namanya region. Region atau sebuah daerah itu adalah bagian dari citra yang merupakan sebuah connected set. Sehingga kalau disebut di sini, satu connected set seperti ini mewakili sebuah region. Satu connected set seperti ini mewakili sebuah region. Itu ya. Nah, di dalam sebuah region itu mengandung atau ada bagian yang disebut dengan boundary. Boundary atau border atau kontur. Boundary atau border atau kontur itu adalah himpunan piksel-piksel dalam region tersebut yang mempunyai satu atau lebih tetangga yang tidak berada di region tersebut. Contohnya, kalau seperti ini, saya tuliskan lagi yang mananya. Ini kan 0, 0, 0 ya. 0, semuanya 0. Oke. Mana yang merupakan bagian dari boundary? Nah, boundary-nya adalah kalau ini kan yang bagian dari region itu kan ada ini satu. Nah, kita lihat piksel ini dia mempunyai tetangga yang bukan bagian dari region. Contohnya adalah ini kan tetangganya. Maka ini adalah boundary. Kemudian ini juga. Ini dia punya tetangga di luar. Maka ini juga boundary. Ini kita lihat dia punya tetangga di luar. Di luar V maksudnya. Ya. Maka ini juga boundary. Bagaimana dengan ini? Sama. Dia punya tetangga di luar V, maka ini juga boundary. Karena kebetulan region ini hanya mempunyai anggotanya juga semuanya adalah boundary. Itu yang dimaksud dengan boundary. Ini contoh lain. Nah, contoh lain. Jadi kalau kita punya yang kiri yang warna kuning kiri, itu adalah region pertama, warna kuning kanan, itu region kedua. Ya, ini sebut R1, ini adalah R2. Maka yang warna piksel-piksel warna merah, ini adalah border atau boundary dari R2. Semuanya adalah border atau boundary. Sedangkan yang sebelah kiri, ini bordernya atau boundary-nya yang warnanya adalah hijau. Jadi ini semuanya adalah border atau boundary. Sedangkan yang di R2, ini semua anggota connected set-nya itu merupakan boundary juga atau border. Nah, jadi ini perhatikan penulisannya. Penulisannya seperti ini, itu maksudnya adalah himpunan piksel pada koordinatnya. Region 2, baris 2, kolom 6. Baris 2, kolom 7, 3, dan seterusnya. Oke.
Sekarang kita beranjak ke pengukuran jarak antar pixel. Menghitung jarak antar pixel. Menghitung jarak antar pixel. Oke ya. Yang namanya ukuran jarak, yang perlu diperhatikan, dia pasti hasilnya harus positif. Jadi tidak ada ukuran jarak yang menghasilkan nilai negatif. Jadi ada beberapa ukuran untuk mengukur jarak antar pixel. Yang paling terkenal, yang paling sering digunakan itu adalah Euclidean distance. Jarak Euclidean yang kita sering menggunakan rumusnya adalah seperti rumus Pythagoras, ya. Yaitu akar, jadi pangkat setengah ini adalah angkar antara selisih, jadi kalau kita mempunyai 2 pixel, pixel 1 komponennya atau posisinya ada di XY, kemudian pixel kedua dia ada di posisi S, T, maka jarak antara pixel P dan Q, jarak Euclidean antara pixel P dan Q, itu adalah selisih baris antara P dan Q. Ini kan selisih baris X dan S, itu kan selisih baris, dikuadratkan, ditambah dengan selisih kolom, Y dengan T, dikuadratkan. Lalu hasilnya diakarkan. Ya, lalu hasilnya diakarkan. Kemudian ada yang disebut dengan city block distance. Kalau city block distance di sini kita menggunakan absolut, nilai mutlak. Jadi lambang ini adalah lambang nilai mutlak atau absolut. Jadi selisih antara baris diabsolutkan, jadi kan tidak boleh negatif tadi. Kemudian selisih antar kolom itu diabsolutkan. Oke. Nah, sering city block distance ini mempunyai sifat yaitu membentuk model pola seperti berlian atau diamond, ya. Jadi kalau kita mempunyai sebuah pixel di sini, pixel itu dengan nilai pixel di sini, itu maksudnya, itu kalau diselisihkan dia nilainya 0, nilai pixel ini diselisihkan dengan sebelah kirinya, sebelah atasnya, atau sebelah kanannya, atau sebelah bawahnya, itu pasti nilainya 1. Nah, semakin ke kanan, ini semakin lebar jadi 2, kemudian nanti ada 3, dan seterusnya. Jadi dia membentuk diamond. Seperti ini. Dan seterusnya. Ini model pola dari city block distance. Kemudian ada yang berikutnya adalah chessboard distance atau supremum. Sering disebut juga supremum. Ini adalah mencari nilai maksimum antara selisih baris dengan selisih kolom absolut. Jadi mana yang lebih besar antara selisih baris dengan selisih kolom. Itu yang kita ambil. Itu yang disebut dengan chessboard distance. Dia membentuk pola seperti bujur sangkar. Oke, kita lihat contoh di sini. Misalkan ada pixel P, ini pixel Q, ini dalam sebuah citra yang ukurannya 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 5. Ada 5 baris, 5 kolom. Maka jarak Euclidean antara P dan Q, kita sebelum menghitung jarak antar pixel, maka kita harus tahu dulu koordinat dari pixel P dan koordinat dari pixel Q. Misalkan kita beri indeks mulai dari 1, jadi kan seperti ini. Maka P
ini mempunyai koordinat 3,3, sedangkan Q koordinatnya adalah 1,4. Sehingga kalau kita diminta menghitung jarak Euklidian antara P dengan Q, itu sama dengan akar antara selisih baris dengan selisih kolom, selisih baris dikuadratkan, selisih baris dari P dikurangi baris dari Q dikuadratkan, ditambah dengan kolom dari P dikurangi dengan kolom dari Q dikuadratkan. Jadi sama dengan akar 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Jadi sama dengan akar 5. Oke, ini adalah jarak Euklidian. Sekarang jarak city block. Jarak city block antara P dan Q itu adalah absolut, selisih absolut. Jumlahan selisih absolut antara selisih baris ditambah dengan selisih kolom. Absolut. Jadi sama dengan 2 ditambah 1 absolut. Ingat, absolut ya, 3 dikurangi 4 itu adalah min 1. Absolut, nilai absolutnya adalah 1. Berarti sama dengan 3. Sedangkan jarak supremum itu adalah mencari nilai maksimum antara selisih baris dengan selisih kolom. Nilai absolut ya, absolut antara selisih baris dengan selisih kolom. Berarti itu adalah nilai maksimum antara 2 dengan 1. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 2. Ini cara menghitung jarak antar piksel. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Masih belum ada, Bu. Masih belum ada? Cukup jelas? Iya, Bu. Baik. Nanti siang atau nanti hari ini saya akan menge-share soal-soal seperti yang kemarin. Hanya saya akan menunggu untuk yang saya share untuk yang kelas D juga. Jadi nanti mungkin tesnya berbarengan dengan kelas D. Saya beri waktu sampai hari ini. Jadi sampai jam 12 malam. Ujian kuis seperti yang kemarin ya. Ya, soal-soalnya mirip seperti itu tadi ya. Pilihan. Oke, kira-kira seperti ini materi untuk hari ini. Saya yakin kalian akan bisa. Minggu depan kita akan masuk ke teknik-teknik pengolahan image. Ini tadi dasar ya, ini masih dasar. Jadi minggu depan kita akan masuk ke teknik-teknik pengolahan citra digital, mulai dari bagaimana meningkatkan mutu dari gambar digital, entah itu dari sisi kekontrasan, ke brightness-nya, dan sebagainya. Itu mulai minggu depan. Nah, saya harapkan mulai minggu depan kalian juga sudah mempersiapkan software MATLAB-nya. Jadi minggu depan kalau hari Selasanya itu adalah
konsepnya, hari Rabunya langsung praktek ke MATLAB-nya. Jadi itu harapan saya. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.